Siapapun pasti pernah berbuat salah, termasuk dengan orang-orang yang kita cintai sekalipun. Karena sejatinya tidak ada orang yang hidup dengan sempurna. Dan gak ada satupun kisah yang akan berjalan mulus, semulus jalan tol. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Wanita ini bernama Roni. Hari itu, Roni dan adiknya yang bernama Jonah akan menghabiskan waktu liburan musim panas di kampung halaman ayah mereka, yaitu Georgia. Tidak seperti Jonah yang tampak begitu senang dengan bertemu sang ayah, Roni justru tampak cuek bebek dan melengos pergi begitu aja. Iya, semenjak kedua orang tuanya bercerai, Roni seketika berubah menjadi anak yang pemberontak. Ia bahkan berhenti memainkan piano dan menolak beasiswa ke Juilliard karena ingin melupakan kenangan bersama sang ayah. Bahkan Roni sama sekali gak menggubris satupun surat dari ayahnya itu. Gak peduli dengan tatapan aneh dari orang-orang, Roni terus berjalan sampai akhirnya berada di sebuah pasar malam. Ia lalu membeli sebuah minuman. Dan tak berapa lama, seorang cowok yang bernama Will tiba-tiba menabraknya hingga membuat minuman tumpah sampai membasahi baju Roni. Will yang merasa bersalah pun buru-buru minta maaf dan menawarkan akan membelikan Roni baju baru. Merasa itu adalah sebuah modus, Roni segera menolaknya. Ketika sedang asik milih baju, Roni bertemu dengan seorang wanita yang sefrekuensi dengan dirinya. Wanita itu bernama Blaze, dan dengan ramahnya, Blaze memilihkan Roni sebuah baju. Bahkan ia bercanda agar Roni mencuri aja tuh baju. Mendengar itu, Roni langsung menolaknya. Lagi pula, Roni dulu pernah sekali melakukannya, dan itu membuat Roni kapok untuk mengulanginya. Lalu Roni cerita tentang dirinya yang merupakan seorang anak broken home. Gak ingin Roni sedih, Blaze pun mengajak teman barunya itu untuk nonton pertunjukan pacarnya yang bernama Marcus. Seusai menonton pertunjukan Marcus, Roni lagi-lagi bertemu dengan Will yang terus saja menatapnya dengan lekat. Dalam hatinya, Will bersumpah kalau kelak dirinya pasti bisa menaklukkan Roni sebagai kekasihnya. Sesampai di rumah, Roni spontan tertegun saat mendapati ayahnya sedang bermain piano. Sambil tetap stay cool, Roni segera masuk ke kamarnya. Dan betapa kagetnya Roni pas mengetahui kalau ternyata dirinya harus berbagi kamar dengan adiknya. Jonah lantas menasehati sang kakak agar berhenti bersikap dingin dengan ayah mereka. Karena bagaimanapun Jonah gak ingin kehilangan ayahnya untuk kedua kalinya. Ucapan Jonah barusan benar-benar mengusik Roni. Dan dengan cepat Roni menghampiri sang ayah. Ia pun meminta sang ayah agar berhenti memainkan piano. Jika tidak, Roni akan mengancam tidur di luar rumah. Lalu terjadilah perdebatan di antara mereka berdua, di mana Roni dengan tegas mengungkapkan kalau dirinya gak akan pernah menginjakkan kakinya ke Juilliard, yaitu sebuah kampus musik paling terkenal yang ada di dunia. Mendengar itu, sang ayah langsung memperingati Roni agar tak melampiaskan kemarahannya itu dengan mengubur dalam-dalam mimpinya sebagai seorang pianis. Keesokan harinya, Roni segera menenangkan pikirannya yang sedang kacau sambil memandangi pantai di depan rumah. Pas mau balik ke rumah, Roni gak sengaja melihat seekor rakun yang sedang memakan telur penyu yang bersembunyi di dalam pasir. Sontak saja hal itu membuat Roni langsung melindungi telur-telur penyu itu dengan segala upayanya. Sang ayah lalu mendekati Roni yang mengeluh gak bisa nelpon penjaga akuarium dikarenakan ponselnya mati. Steve lantas memberitahu anaknya itu agar menggunakan telepon rumah.
Dan tanpa pikir panjang, Ronnie segera melakukan saran dari ayahnya itu. Melihat Ronnie mendengarkan sarannya, seketika itu Steve tersenyum senang. Sayangnya senyum itu malah terlihat tampak menakutkan. Is my smile creepy? Well, I don't know. Let's see it. Siangnya, Ronnie pergi membeli buku tentang penyu. Ia lalu membaca tuh buku di sebuah kafe. Dan gak berselang lama, Will pun datang. Rupanya Will ini merupakan seorang montir atau tukang bengkel. Dan tanpa pikir panjang, Will yang masih penuh oli itu segera menghampiri Ronnie. Ia menjelaskan bahwa perbuatannya kemarin terhadap Ronnie terus menghantuinya, hingga membuat dirinya gak bisa tidur. Merasa itu hanyalah sebuah gombalan receh, Ronnie pun mengabaikannya dan lekas beranjak pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Ronnie seketika kecewa saat penjaga akuarium gak kunjung ada kabar. Ronnie pun akhirnya memutuskan untuk tidur di dekat telur-telur penyu itu. Namun ia sontak kaget saat melihat kedatangan rakun yang tampak seperti hantu. Keesokan paginya, Ronnie dibangunkan oleh Will yang ternyata dia merangkap kerja sebagai volunteer penjaga akuarium. Mengetahui kenyataan itu membuat Ronnie marah-marah. Jika saja Will datang lebih gercep, Ronnie gak perlu repot-repot tidur di luar dan bangun dalam keadaan berantakan seperti ini. Ronnie berharap Will bisa merasakan penderitaan yang sama dengannya, di mana dia harus menahan dinginnya malam sambil was-was dengan kedatangan rakun yang seperti tahu bulat itu. Dengan cepat, Ronnie pun meninggalkan Will. Setelah itu, Ronnie sibuk cuci mata di sebuah toko. Tanpa sepengetahuan Ronnie, Blaze diam-diam memasukkan sebuah gelang ke dalam tas Ronnie. Rupanya Blaze terbakar api cemburu melihat Marcus malam itu berduaan dengan Ronnie. Padahal Marcuslah yang kegatelan dan mata keranjang. Ronnie pun berusaha menjelaskan yang sebenarnya terjadi. Namun sayang, mata dan hati Blaze telah tertutup. Dan sewaktu mau ngejar Blaze keluar, sebuah alarm peringatan berbunyi. Di situ Ronnie kaget setengah mati saat penjaga toko menemukan sebuah gelang di dalam tasnya. Ronnie lantas kecewa saat tak ada satupun yang mempercayainya. Bahkan adiknya itu malah memarahinya. Namun setelah mendengar penjelasan Ronnie lebih lanjut, ayahnya pun akhirnya percaya kalau Ronnie bukanlah seorang pencuri. Malamnya, Ronnie kembali menjaga telur-telur penyu. Meski telah dipasangi pelindung, Ronnie harus tetap waspada. Ia lalu kaget saat mendapati Will ingin bergabung dengannya. Ronnie awalnya menolak kehadiran Will, yang menurutnya sangat modus itu. Namun Will mengatakan kalau Ronnie kegeeran, karena sebenarnya Will telah memiliki seorang tunangan. Tapi ternyata bohong. Tentu saja hal itu membuat Ronnie kesal bukan main. Dan tanpa mereka sadari, Jonah dan Steve sedang memantau mereka dari kejauhan. Gak ingin putrinya kenapa-kenapa, Steve segera memberikan jarak di antara mereka berdua. Bagaimanapun mereka dilarang duduk berdekatan karena bukan muhrimnya. Pagi harinya sambil merayap seperti seorang prajurit, Jonah memberikan sarapan untuk Ronnie dan juga Will. Dan sesaat setelah Jonah pergi, Will mengajak Ronnie kencan ke tempat akuarium raksasa. Ronnie pun bersedia menerima ajakan itu, tapi Ronnie juga bersikeras kalau itu hanyalah sebuah ajakan biasa untuk mencari udara segar, bukan sebuah kencan. Cool, huh? It's incredible. Dan setelah momen itu, mereka pun resmi pacaran. Ketika Ronnie sedang menemani Will main voli, Ashley yang merupakan mantan pacar Will segera memberitahu Ronnie kalau Will adalah seorang playboy. Dan mendengar itu, Ronnie pun langsung kecewa.
Di rumah, pas Will datang, Ronnie dengan cepat mengusirnya. Ia lalu berlari masuk ke dalam kamarnya. Steve yang menyaksikan semua itu hanya bisa terheran-heran. Steve hanya bisa mengatakan pada Will bahwa dirinya sama sekali gak mengerti dengan jalan pikiran seorang wanita. Will lalu menunggu Ronnie di depan rumah. Gak tega melihatnya, Steve dan Jonah pun seketika ngompor-ngomporin Ronnie agar lekas berbaikan dengan Will. Di situ Ronnie menumpahkan segala kekesalannya pada Will. Ronnie gak ingin bernasib sama seperti gadis-gadis lainnya yang mana akan dicampakkan begitu saja setelah Will puas mempermainkannya. Gak ingin masalah semakin panjang, Will sontak membungkam mulut Ronnie dengan sebuah kecupan. Asik. Dan atas kejadian itu, hubungan Ronnie dan Will kembali membaik seperti sedia kala. Di tengah jalan saat sedang karaokean di dalam mobil, mobilnya itu tiba-tiba terjebak dalam lumpur. Dengan sekuat tenaga, Will mendorong mobilnya. Sayangnya tubuh Will malah kena semburan lumpur dan Ronnie yang melihatnya langsung ketawa dan langsung meledek Will. Mereka pun lanjut bermain lumpur. Kini tubuh Will dan Ronnie terlihat sangat berantakan, dipenuhi dengan lumpur. Untuk itulah Will ngajakin Ronnie membersihkan dirinya di rumahnya Will. Dan betapa kagetnya Ronnie saat melihat rumah Will yang tampak seperti sebuah istana kerajaan. Ronnie sama sekali gak menyangka kalau Will ternyata seorang anak sultan kaya raya. Diam-diam dia merupakan seorang anak dari seorang pengusaha yang memiliki 300 cabang bengkel di seluruh negara. You're rich? Will, you told me that your dad owned a brake shop. He does. He just happens to own 300 more just like No. Ronnie pun seketika merasa minder. Namun Will terus meyakinkan Ronnie bahwa itu bukanlah sebuah masalah serius. Bahkan setelah selesai membersihkan diri, Will segera ngajakin Ronnie makan bareng dengan kedua orang tuanya. Mengetahui Ronnie gak melanjutkan kuliahnya, Ibu Will pun langsung memasang wajah jutek. Ia merasa Ronnie sama sekali gak pantas menjadi pendamping Will. Dengan sengaja ibunya Will menyinggung tentang pesta pernikahan kakaknya Will. Ia lalu manas-manasi Ronnie dengan mengajak Ashley sebagai teman kondangannya nanti. Ronnie yang gak tahu apa-apa itu merasa seperti orang bodoh. Ronnie pun lalu berlari pergi. Gak mau terjadi salah sangka lagi, Will akhirnya menceritakan tentang kisah hidupnya, di mana kakak pertamanya meninggal dalam kecelakaan mobil dan rumah tangga orang tuanya sedang berada di jurang perpisahan. Karena itulah sebelum bertemu dengan Ronnie, Will sering mempermainkan hati wanita. Karena dengan begitulah Will gak merasakan yang namanya kehampaan. Lagi pula hati Will sekarang sudah berhenti di Ronnie. Will yakin bahwa dirinya tidak akan pernah bisa berpaling dari Ronnie. Dan mendengar penjelasan barusan, Ronnie pun langsung memeluk Will. Dan untuk mencairkan suasana, Ronnie pun akhirnya kembali bermain piano. Malamnya, Ronnie cerita ke ayahnya kalau dirinya kini sedang dimabuk asmara. Steve yang mendengar itu langsung mengatakan jika cinta itu memang bisa bikin seseorang jadi spesial dan tergila-gila. Meski begitu, Steve berharap agar Ronnie tidak dibutakan dengan yang namanya cinta. Dengan perasaan terharu, Ronnie pun langsung memeluk ayahnya itu. Besoknya, Ronnie ngajakin ayahnya dan juga Jonah nonton pertandingan volinya Will.
Tanpa sengaja, Ronnie mendengar celetukan tentang ayahnya yang katanya merupakan dalang di balik kebakaran sebuah gereja. Gak mau ambil pusing, Ronnie terus saja menyorakan dukungan untuk kekasihnya itu. Dan singkat cerita, tim voli Will keluar sebagai pemenangnya. Sorenya, Jonah berlari menghampiri Ronnie sambil membawa undangan pernikahan kakaknya Will. Ronnie pun lantas merasa lega. Ia kemudian memberitahu kabar gembira itu kepada ayahnya. Dan tanpa pikir panjang, Steve memberi Ronnie uang untuk membeli sebuah gaun. Setelah itu, Ronnie tiba-tiba teringat sebuah celetukan buruk tentang ayahnya. Jadi, Steve saat itu ketiduran di gereja karena habis minum obat. Dan bangun-bangun, Steve sudah ada di pinggir jalan. Ronnie sama sekali gak mengerti mengapa ayahnya yang bertanggung jawab atas kesalahan yang sama sekali bukan ulah ayahnya. Lalu Ronnie pun mencurahkan semua cerita itu kepada Will. Gak ingin Ronnie berlarut-larut dalam kesedihan, Will segera menenangkan Ronnie dan ia mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Di hari berikutnya pas Ronnie mau pergi belanja, ia gak sengaja melihat Blaze sedang dicampakkan oleh Marcus. Kini Blaze sama sekali tak punya tempat tinggal. Dan mengetahui Blaze sedang dalam kesusahan, Ronnie segera memberikan uang belanjanya itu kepada Blaze untuk menyambung hidupnya. Alhasil Ronnie pun pulang dengan tangan kosong. Meski kesal dengan tindakan kakaknya itu, Jonah akhirnya merelakan uang tabungannya digunakan Ronnie untuk beli gaun. Jonah pun lalu menemani sang kakak memilihkan gaunnya. Lalu Steve pun mengantar Ronnie ke kondangan. Ia berpesan kepada Will agar tidak melakukan hal-hal bodoh yang bisa mempermalukan putrinya. Dan di tengah pesta, Ronnie bertemu dengan Blaze yang kini menjadi seorang pelayan. Blaze sungguh berterima kasih atas kebaikan Ronnie. Padahal Blaze telah memperlakukan Ronnie dengan sangat jahat. Gak lama dari itu, Marcus tiba-tiba datang menemui Blaze. Gak terima Blaze menolaknya. Marcus pun ngamuk dan mengacaukan pesta pernikahan kakak Will. How about now? All right, man. I'm in. Right. Just take the girl home. Ketika sampai di rumah, Ronnie pun dikejutkan dengan kabar bahagia bahwa telur-telur penyu itu telah menetas. Ronnie, Will, dan juga Jonah segera berlari untuk menyambut kelahiran sekaligus melepaskannya ke lautan. Okay. I can't believe it. Namun di tengah kegembiraan itu, tubuh Steve tiba-tiba saja tumbang. Setelah Steve dibawa ke rumah sakit, Ronnie baru tahu kalau selama ini ayahnya mengidap penyakit kanker yang sangat mematikan. Dan waktu Steve hidup di dunia ini gak akan lama lagi. Mendengar kabar buruk itu, dunia Ronnie seakan hancur berantakan. Ia kesal dengan Steve mengapa ia gak jujur kepadanya sejak awal. Ronnie sekarang dihantam rasa penyesalan yang sangat dalam. Seandainya ia tahu dari awal, Ronnie gak akan pernah mendiamkan ayahnya. Di sisi lain, Jonah terus dihinggapi rasa gelisah karena semua orang menutupi kondisi ayahnya. Begitu Ronnie mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya, Jonah seketika merasa dadanya sangat sesak. Ia bertanya pada semesta, kenapa harus ayahnya yang menerima semua penderitaan ini? Padahal ayahnya bukan orang jahat. Malamnya, Ronnie kebangun saat mendengar suara gaduh yang berasal dari gudang. Rupanya Jonah ingin menyelesaikan pembuatan jendela kaca patri
meski sang ayah gak bisa lagi melanjutkannya. Will kemudian datang menenangkan Jonah. Ia berjanji akan mengerahkan segala tenaganya untuk membantu Jonah. Dan kian hari kesehatan Steve semakin memprihatinkan. Gak ingin menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit, Steve memutuskan untuk pulang ke rumah. Jonah kemudian memberikan Steve kejutan dengan memperlihatkan jendela kaca yang sudah jadi dan tinggal dipasang ke gereja. Di rumah, Will dan temannya menemui Steve. Di situ teman Will mengaku bahwa dialah dalang dari kebakaran gereja itu. Dengan sungguh-sungguh mereka meminta maaf pada Steve dan sudah sangat siap apabila Steve mau melaporkannya ke polisi. Meski telah mengetahui kebenarannya, Steve gak akan pernah melaporkannya. Lagi pula semua sudah berlalu dan sekarang gerejanya pun sudah selesai diperbaiki. Diam-diam Ronnie mendengar pembicaraan itu. Amarahnya pun kemudian menyulut. Ronnie gak habis pikir bisa-bisanya Will menutupi semuanya. Gak tahan lagi dengan omongan Will detik itu juga, Ronnie pun memutuskan Will sebagai pacarnya. Ronnie kemudian berlari ke dalam pelukan ibunya yang kebetulan baru aja datang. Kedatangan ibunya itu untuk menjemput Jonah dan juga Ronnie agar lekas kembali pulang ke rumahnya. Dengan yakin, Ronnie menolak ajakan itu. Ia ingin mendampingi ayahnya yang saat ini sedang sangat terpuruk. Sementara Jonah, ia terus bersikeras ingin selalu di sisi ayahnya. Jonah gak mau ayahnya itu meninggalkannya. Dengan cepat sang ayah bilang kalau dirinya sampai kapanpun akan selalu ada di dekat Jonah. Jonah bisa merasakan kehadirannya melalui cahaya yang memasuki celah-celah jendela. Dan dengan sangat terpaksa, Jonah pun akhirnya pulang. Mengingat waktu liburannya telah usai dan dia harus kembali masuk sekolah. Hari demi hari pun berlalu. Hari itu Ronnie gak sengaja menemukan tumpukan surat yang selama ini ia abaikan. Seketika itu Ronnie membaca satu persatu surat dari ayahnya. Dan dalam surat itu sang ayah terus menghujani Ronnie dengan semangat dan juga pujian. Meski Ronnie mendapatkan nilai buruk melalui surat itu pula lah, Ronnie sadar kalau ayahnya itu pergi bukan karena gak sayang lagi dengannya, tapi karena sangat terpukul dengan perceraian yang menimpanya. Ronnie kemudian menemani sang ayah yang sedang duduk di teras rumah. Di situ Steve sangat berharap agar Ronnie kembali memperjuangkan impiannya sebagai pianis. Bukan karena ingin membahagiakan dirinya ataupun ibunya, tetapi untuk kebahagiaan Ronnie sendiri. Karena itulah kata hati Ronnie yang sebenarnya. Musik dan cinta akan memberikan Ronnie kebahagiaan. Malamnya Ronnie mencoba menyelesaikan lagu ciptakan ayahnya yang ternyata diciptakan untuk Ronnie. Namun setelah Ronnie berhasil menyelesaikannya, sang ayah telah mengembuskan nafas terakhirnya. Steve telah meninggal dunia dan semesta pun ikut merasakan kehilangannya. Di hari pemakaman ayahnya, seusai memberikan pidato singkatnya, Ronnie segera memainkan lagu ciptaan ayahnya itu dengan piano. Melihat ada cahaya yang masuk melalui sela-sela jendela, Ronnie yakin ayahnya pasti sedang menyaksikan permainan pianonya dari atas sana.
Lalu Ronnie menyapa satu persatu tamu yang terus menguatkan Ronnie. Setelah itu, Will datang menghampiri Ronnie. Will memuji permainan piano Ronnie yang terdengar sangat indah, dan dia yakin kalau Steve pasti bangga memiliki anak seperti Ronnie. Sebulan kemudian, Ronnie mengemasi semua barang peninggalan ayahnya. Ia kini telah memutuskan akan mengambil beasiswa di kampus Juilliard karena bagaimanapun hidupnya harus terus berlanjut. Lalu Ronnie dikagetkan dengan kedatangan Will. Rupanya Will telah memutuskan bahwa dirinya akan pindah kuliah di negara yang sama dengan Ronnie. Ronnie pun menyadari kalau semua orang bisa melakukan kesalahan, termasuk Will, orang yang Ronnie cintai. Dan cinta yang sempat pupus itu kini bersemi kembali. Ronnie dan Will pun kembali melanjutkan cerita cinta mereka. The best thing I did, and I want you to know, was letting you in from that